Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucat Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini seperti biasanya, perbincangan kita dengan bahasan dan juga tema yang berbeda-beda. Dan tepat pada malam hari ini kita akan membahas mengenai peta politik di Pilgub Jatim 2024. Sesuai dengan bahasan kita, sudah hadir 3 narasumber kami yang akan berbicara mengenai hal tersebut. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Sejumlah survei menunjukkan keunggulan telak pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jawa Timur tahun 2024. Elektabilitas pasangan ini selalu di atas angka 60%. Bahkan meski usai debat perdana di Pilkada Jatim 2024, elektabilitas Risma dan Lulu mulai bergerak, namun nampaknya tak bisa mengejar petahana di Pilgub Jatim 2024. Pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gushan membayangi di posisi kedua. Namun elektabilitas mereka pun tak mampu mendekati Khofifah Emil. Sementara itu pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukman Nur Hakim terdepak jauh dari persaingan. Elektabilitas pasangan yang diusung PKB itu tak sampai 5%. Bahkan, petahana Khofifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak diprediksi akan terus unggul di semua kelompok wilayah Jawa Timur, mulai dari Arek, Tapal Kuda, Mataraman, dan Madura. Lantas, apakah dua lawan ini masih bisa mengejar elektabilitas petahana? Kita bahas dalam Bincang Peta Politik di Pilgub Jatim 2024. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio. Luar biasa menarik sekali bahasan kita pada malam hari ini terkait mengenai peta politik di Pilgub Jatim 2024. Sesuai dengan bahasanya, di studio sudah ada 3 narasumber kami. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama sudah hadir Bapak Rohim Abdul Salam selaku pakar politik Universitas Trunojoyo Madura. Selamat malam, Pak Rohim. Senang bisa berjumpa malam hari ini. Malam, Mas. Temu kangen lagi kita, Pak, ya. Siap. Di samping beliau sudah hadir yaitu Ibu Hesti Armi Wulan selaku pengamat komunikasi politik Ubaya. Selamat malam, Bu Hesti. Selamat malam. Senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, bisa berada di sini. Luar biasa, saya butuh opini dan juga pendapat Anda secara personal begitu. Ya. Dan tidak ketinggalan Bapak Bayhaqi Siraj selaku Dirut Lembaga Survei Arci. Apa kabar Pak Bayhaqi? Baik, alhamdulillah. Ya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Ya, bagaimana perputaran survei yang ada, Pak? Baik, kali kita akan berbincangkan mengenai bahasan kita pada malam hari ini, pemirsa. Tapi kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Saksikan news event Sumeneb Pentahelix dalam agenda penobatan Adipati Arya Wiraraja. Kamis 31 Oktober 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucat Rizaldi, masih membahas mengenai bahasan kita yaitu peta politik di Pilgub Jatim 2024. Saya akan tembak terlebih dahulu ke Pak Rohim terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Pak Rohim, kita ketahui bahwasanya campaign atau kampanye ini terus berjalan Pak ya, dan sementara sepertinya petahana ini masih menduduki posisi yang utama dibandingkan lawan main yang lainnya. Tanggapan Anda secara pribadi bagaimana Pak? Apakah akan ada perubahan nantinya ke depannya?
Potensi perubahan cukup signifikan maksud saya. Waktu coblosan tanggal 27 November ya, berarti kan praktis tinggal 28 hari dari sekarang ya. Waktu yang relatif pendek kalau dalam kontestasi daerah, apalagi cakupan wilayah pemilih Jawa Timur ini pemilihnya besar, luas. Makanya saya sudah sering mengatakan di berbagai kesempatan, ini wilayah yang tidak mudah bagi para penantang. Dan tentu petahana pasti punya keuntungan. Apalagi petahana juga sudah hampir 1 periode. Baik. Kesana kemari ke Jawa Timur. Apakah ada potensi nanti akan ada perubahan suara atau swing voter dalam arti ya tetap ada. Tapi ya menurut saya kalau tidak ada force major mungkin tidak signifikan. Baik, ya. Jadi agak sedikit effortnya luar biasa begitu. Harus, kalau yang kurang 27 hari ini segala upaya harus ditingkatkan karena memang ya sekali lagi wilayah Jawa Timur itu luas yang harus diyakinkan banyak orang. Baik. Dan itu tentu tidak mudah. Baik, Pak Rohim, saya pastikan Anda pasti sudah monitoring dan juga mengamati secara langsung ya sepak terjang dan juga pergerakan dari masing-masing paslon yang sudah ada begitu ke berbagai daerah, berbagai wilayah untuk melakukan kegiatan campaign. Dalam hal ini bagaimana menurut Anda pribadi pergerakan dari masing-masing paslon sendiri? Ya tentu pertama saya bersyukur ya sebagai pemilih Jawa Timur bisa berlangsung sejauh ini ya, masih dalam konteks campaign yang damai. Bahkan saya lihat ada penurunan ya. Black campaign tidak, menurut saya sebelum banyak saya temukan. Ya maksimal masih negatif campaign dan itu masih dalam koridor demokrasi ya. Dan situasinya juga tidak terlalu panas menurut saya ya, semua sudah relatif dewasa dan paham betul tentang high contact culture Jawa Timur ya, dan saya pikir ini yang patut disyukuri menurut saya. Dan saya tentu berharap sampai tanggal 27 itu situasinya juga tetap kondusif seperti ini. Sehingga kemudian pemilu bisa berjalan dengan baik, semua bisa menjalankan pemilu ini sebagai pesta ya, sebagai pesta di mana ya mestinya tidak ada hal-hal yang membuat semua pihak itu. Yang pesta itu di mana-mana kan bahagia ya, semua pihak menjadi bahagia. Termasuk ya kesiapan untuk kalah, untuk menang itu juga penting. Lebih berpesta di gubernurnya Pak ya daripada di wali kotanya Pak ya? Atau bagaimana? Ya kalau ada lawan itu masih ada nuansa kompetisi ya. Tapi kalau yang kotak kosong itu sudah sering saya kuyoni langsung dilatih. Baik, saya beralih ke Bu Esti sebagai wanita Anda melihat berapa persaingan antara kontestan yang sama-sama wanita, 3 Sri Kandi. Peta kekuatan politiknya bagaimana tanggapan Anda secara pribadi untuk melihat hal tersebut? Ya, kalau saya memperhatikannya adalah ini 3-3-nya perempuan, tokoh nasional dan mereka memiliki reputasi yang sama-sama positif gitu ya. Saya sih mungkin tidak sama ya dengan Pak Surokim. Kalau saya melihat peluangnya masih sama-sama tinggi gitu ya, karena sekarang juga mesin partai itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau petahana itu diusung oleh sekian banyak partai, kemudian Bu Risma itu diusung 3 partai ya, dan kemudian Bu Lulu itu diusung oleh 1 partai. Saya kira ini yang akan ikut mempengaruhi adalah mesin partai dan gaya komunikasi masing-masing. Kalau kita perhatikan Bu Khofifah, tentu beliau sangat inklusif dan beliau menyampaikan apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun. Tetapi kalau kita lihat Bu Risma dengan tagline-nya resik-resik gitu ya, dan itu menunjukkan bahwa ini adalah salah satu yang dibutuhkan oleh publik. Kemudian Bu Lulu itu lebih mengarah pada bagaimana pemberdayaan ekonomi dari masyarakat. Saya kira mereka punya gaya komunikasi yang berbeda, tagline yang berbeda, tetapi intinya mereka ingin berusaha menyentuh bagaimana kebutuhan dari publik. Jadi saya masih melihatnya, kemudian saya lihat ya, kalau kita perhatikan 2 kandidat yang melawan petahana ini, tentu dia akan all out ya. Contoh misalkan kalau kita lihat yang mengusung Bu Risma itu, ini kan saya tadi sampaikan injury time baru bisa mendaftar. Dan mereka membutuhkan Jawa Timur itu kan harus direbut. Nah jadi mesin partai itu bergerak dan saya lihat
sangat masif sekali. Saya beberapa daerah melihat itu cara berkampanye mereka rupanya mesin partai digerakkan. Begitu juga PKB menggerakkan mesin partai. Jadi tidak bisa kita hanya mengukur elektabilitas dari masing-masing kandidat kalau itu mereka tidak merubah gaya komunikasinya. Kita lihat di debat pertama kemarin ya, itu Bu Lulu menunjukkan sangat simpati, kemudian Bu Risma yang biasanya berapi-api ternyata kemudian lebih dengan gaya cooling down gitu ya. Yeah. Nah itu saya kira bisa memberikan pengaruh yang berbeda. Nah Bu Esti, kalau lagi Ibu menjawab pada saat memberikan statement adanya mesin politik yang bekerja secara masif begitu besar sekali, apakah dengan jumlah dukungan dari masing-masing paslon yang berbeda, dalam hal ini ada 17 partai, 3 partai, 1 partai, itu akan menjadi equal atau seimbang begitu nantinya Bu? Kalau saya lihat dari perolehan suara masing-masing itu kan PDIP, PKB itu masih tertinggi suaranya. PDIP juga nomor 2. Nah sekarang kalau kita perhatikan ya itu tadi, kalau walaupun banyak partai yang mendukung, tapi kalau mesin partainya tidak memberikan dukungan signifikan, itu saya kira ya semuanya masih 50-50, mempunyai peluang yang sama. Apalagi ini tokoh-tokoh perempuan yang memiliki basis massa yang hampir sama. Bu Khofifah dengan Bu Lulu itu basis masanya hampir sama. Kemudian Bu Risma saya kira dengan Bu Khofifah sama-sama pernah menjadi tokoh nasional di Menteri Sosial. Dan mereka menguasai publik. Saya kira kita tidak bisa meremehkan lawan dari petahana kalau tidak semakin kuat ya di dalam melakukan bisa ada kejutan begitu maksud Anda? Ada kejutan. Kita tahan dulu Mbak Esti, kita akan sambung perbincangan ini. Nanti saya akan beralih ke Pak Baihaqi terkait mengenai hasil survei sementara seperti apa begitu. Pemirsa, tapi kita harus break dulu sejenak, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Iya, baik pemirsa, kita menyambung di segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Putra Risaldi. Sesuai dengan saya informasikan tadi bahwa saya ingin menembak langsung ke Pak Baihaqi terkait mengenai sejumlah survei Pak. Ini merilis hasil elektabilitas masing-masing paslon dan juga petahana masih unggul. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah menjadi titik aman petahana Pak? Begini, saya melihat itu petahana itu masa kritisnya sudah terlewati. Masa kritis itu menurut kami 1 bulan setelah pendaftaran, ini masa-masa kritis. Kalau di masa-masa kritis ini dalam segi petahana ini ada sedikit penurunan terhadap elektoralnya, maka potensi untuk ada perlawanan ini besar. Tetapi yang saya lihat dari beberapa lembaga survei, bukan hanya ARSI, petahana ini dari 1 bulan setelah pendaftaran ini elektoralnya semakin naik. Bahkan dari temuan kami, secara top of mind-nya pun sudah melampaui dari 50%. Artinya apa? Sudah tingkat kemantapan pemilih terhadap petahana ini sudah sangat luar biasa. Tetapi ada faktor-faktor yang kenapa petahana ini selalu unggul. Faktornya adalah PKB yang saat ini meluncurkan Bu Lulu ini
secara popularitas belum seberapa terkenal di masyarakat Jawa Timur, sehingga dampaknya belum terlalu familiar begitu maksudnya. Belum terlalu familiar. Sehingga dampaknya pemilih PKB ini lebih banyak memilih Bu Khofifah Emil. Ini yang terdampak, sehingga elektoralnya Bu Khofifah Emil ini semakin meningkat. Di samping mesin partai politiknya yang secara mayoritas mendukung petahana, ada di situ ada Golkar, ada Gerindra, kemudian ada Demokrat dan lain-lain. Tetapi ada dampak dari pemilih PKB sendiri. Nah, ini yang menyebabkan kenapa elektoralnya petahana ini selalu meningkat. Kemudian yang kedua, ada juga dampak dari beberapa paslon ini, baik itu paslon nomor 1 Bu Lulu sama Lukman, kemudian paslon nomor 2 ini Bu Khofifah dengan Emil, kemudian paslon nomor 3 ada Bu Risma dengan Gus Han. Ini dampak elektoralnya yang bisa menaikkan elektoral adalah dari wakil. Nah, sedangkan dari paslon nomor 1 ini, kedua-duanya secara popularitas masih belum familiar di Jawa Timur. Sehingga dampaknya, sedangkan di paslon nomor 2 ini ada dampak elektoralnya dari Mas Emil. Kemudian paslon nomor 3 yang mungkin memasang Gus Han bisa menggait suara NU, maka tidak seberapa berdampak, bukan tidak seberapa berdampak terhadap pemilih NU sendiri. Baik. Nah, ini meskipun ini survei sementara begitu, dalam arti kata dari lembaga survei Anda secara pribadi begitu, ini terkesan sepertinya berseberangan dengan statement yang disampaikan oleh Bu Hesti tadi, bahwasanya memang ini terkesan bahwasanya equal banget ya. Dalam arti kata meskipun ada salah satu paslon yang didukung oleh 17 partai dibanding beberapa partai, ini ternyata terkesan masih punya peluang yang begitu besar. Tanggapan Anda secara pribadi bagaimana? Apakah nanti ini akan menjadi PR yang tidak terlalu susah untuk bisa menggait suara atau boleh dikatakan mengimbangi petahana yang sudah ada, atau memang perlu nafas yang begitu panjang sekali, effort yang luar biasa, sama seperti dikatakan oleh Pak Rohim tadi terkait mengenai hal ini? Kalau saya melihat berbeda. Artinya karena masa kritis itu 1 bulan setelah pendaftaran. Kalau masa kritis itu 1 bulan setelah pendaftaran, petahana ini elektoralnya semakin menurun, maka potensi untuk disalib dengan paslon-paslon yang lain potensinya lebih besar. Tetapi ini petahana dari masa ini sudah terlewati masa kritisnya. Artinya bahkan makin meningkat. Dari beberapa kami melakukan survei dari 54, bahkan yang terakhir kami melakukan survei di 1 sampai 9 Oktober kemarin, itu ada di angka 63. Dari 63 itu kemantapan pilihannya ada di angka 81. Artinya sangat, bukan tidak mungkin ya, tetapi sangat sulit bagi paslon yang lain untuk mengejar petahana. Tetapi bukan tidak mungkin, pernah terjadi di Jakarta pada waktu itu. Baik Pak, kemudian di Jakarta, kemudian saya akan dilanjutkan lagi. Pernah terjadi di Jakarta pada waktu itu, meskipun elektoralnya tinggi, kalah dengan Anies pada waktu itu, Ahok. Tetapi ada sedikit kesalahan pada waktu itu. Apakah ini kan karena masih masa tahap-tahap kampanye, artinya tidak boleh meremehkan terhadap, meskipun secara elektoral tinggi, tetapi jangan meremehkan yang masih ada kejutan-kejutan dari tadi ya, bisa terjadi kejutan-kejutan. Nah, Pak, kalau kita berbicara mengenai indikator begitu ya, yang bisa memunculkan hasil di mana nanti itu pelawan petahana ini bisa menang atau bisa mengungguli dari potensial yang sudah ada, ini apa saja Pak indikatornya Pak? Maksudnya? Indikator pemicunya begitu. Suatu ketika jika suara dari lawan petahana ini bisa muncul lebih unggul, lebih tinggi daripada petahana yang sudah ada. Banyak hal indikator. Artinya ada kesalahan komunikasi politiknya. Itu bisa memunculkan, artinya masyarakat tidak menerima. Makanya harus hati-hati di detik-detik akhir ini. Ya itu yang katakan tadi, pernah terjadi di Jakarta pada waktu itu. Di detik-detik akhir terjadi kekalahan Ahok dengan Anies pada waktu itu. Gitu loh. Tetapi kalau posisi saat ini elektoralnya petahana ini, kalau tidak ada kesalahan yang fatal, maka agak sulit untuk paslon yang lain untuk mengejar. Baik, kita harus break dulu ya. Kenapa waktu panas-panas gini harus break terus ya? Baik, saya gemes, saya ingin melanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan lanjutan karena narasumbernya oke-oke semua nih. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
menyaksikan news event Sumeneb Pentahelix dalam agenda penobatan Adipati Arya Wiraraja. Kamis 31 Oktober 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, menyambung di segmen selanjutnya dengan bahasan masih sama, yaitu peta politik di Pilgub Jatim 2024. Saya ingin berbincang kembali dengan Pak Rohim, Pak Surohim ya, terkait mengenai bahasan pada malam hari ini. Pak Rohim, strategi kampanye ini kan berbeda-beda Pak. Dalam artian kata masing-masing paslon untuk bisa menggait suara dari berbagai lini. Tanggapan Anda pribadi, ini berbagai lini ini seperti apa Pak? Dari masing-masing paslon yang sudah ada nih Pak. Ya, kalau melihat segmen pemilih, perilaku memilih Jawa Timur, tentu memang kian waktu dari pemilu ke pemilu kian kompleks. Variabelnya juga semakin banyak. Pertimbangan orang untuk memilih tak lagi tunggal, pertimbangannya semakin banyak. Ada yang awal-awal itu hanya sosiodemografis gitu, sekarang sudah aspek psikologis sudah dipertimbangkan, rasional choice sudah dipertimbangkan, bahkan kecenderungan ya menjadi omni gabungan. Dan itu yang membuat saya katakan kenapa kemudian Jawa Timur itu peta wilayahnya tidak ramah, karena di titik-titik ekstrim itu ada wilayah rural yang desa nemen ada, yang terasing, wilayah urban yang metropolis banget ada, wilayah periferi juga banyak. Jadi kandidat mesti harus punya kecocokan, cocok bagi pemilih urban yang metropolis tadi, cocok juga untuk pemilih rural yang pedalaman itu, juga cocok di wilayah tengah-tengah antara rural dan urban tadi. Tapi menurut Anda pribadi masing-masing paslon apakah sudah melakukan penetrasi yang sesuai Pak? Ya, itu tergantung ya, masing-masing tim ses pasti punya peta itu. Itu baru dari sisi wilayah ya, urban, belum dari peta budaya. Baik. Ada wilayah Madura yang khas, ada Pandalungan, ada Mataraman, ada Pantura, ada Mataraman, ada Are. Wilayahnya kompleks demikian besar gitu. Makanya kemudian selalu saya katakan tidak mudah menaklukkan Jawa Timur, itu tidak mudah. Butuh waktu yang cukup panjang, butuh reputasi yang cukup panjang, butuh tokoh grade yang A. Baik. Nah, saya setuju bahwa Bu Khofifah, Bu Risma itu tokoh yang grade A. Nah, Mbak Lulu mungkin belum sampai di posisi itu, masih di bawahnya. Sehingga memang kalau mau jujur, yang punya kans dan peluang untuk kompetitif dari sudut ketokohan, kita berbicara secara rasional Pak ya? Iya, ya ini Bu Risma dan Bu Khofifah. Tapi kan kompleks faktor itu. Termasuk apa tadi yang diperbincangkan terkait dukungan partai. Tidak ada ceritanya dukungan partai itu absolut. Antara pilihan legislatif pilpres dengan pemilu pilkada. Pemilih loyal tiap partai itu hanya yang ideologis yang besar. PKS, PDIP itu mesti di atas 30. Tapi selebihnya gradatif. Partai-partai itu rata-rata ya pemilih loyalnya ya antara 20, 25 itu sudah bagus. Maka dukungan partai itu penting betul ya, tetapi tidak sama antara satu partai dan satu partai yang lainnya. Dan pemilih loyal ada di kisaran itu. Nanti sampai hari H itu masih ada 15% yang belum menentukan pilihan dan potensial menjadi golput. Sehingga suara yang sebenarnya hendak diperebutkan itu praksis sebenarnya hanya 85%. 85% kalau dari jumlah pemilih selama ini dengan tingkat partisipasi di atas 80%, ya pemilih Jawa Timur ya kisarannya hanya 28 juta Mas. 28 juta dari 85%.
Itu loh yang saya maksud. Ya. Baik, kita kesampingkan terlebih dahulu Mbak Lulu terlebih dahulu. Kita coba fokuskan untuk Bu Risma dan juga Bu Khofifah ya dalam hal ini ya. Bu Khofifah sudah menang start di awal begitu dalam arti kata dari petahana secara pribadi itu sosialisasi cukup kuat sekali. Bu Risma cukup kuat juga tapi mungkin skupnya akan lebih kecil dibandingkan mungkin Bu Khofifah dalam hal ini. Menurut pendapat Anda secara pribadi begitu, apakah potensi yang paling kuat dari Bu Risma untuk bisa menandingi dari Bu Khofifah? Sebelum saya beralih ke Bu Hesti. Ya, pemilih Bu Risma itu rata-rata pemilih menengah ke atas. Sehingga di wilayah urban, saya melihat pasti kompetitif. Gitu. Tapi kalau di wilayah rural, saya belum bisa membaca ada tingkat kompetisi yang ketat. Jadi nanti peta pertempuran di wilayah khususnya, saya jamin akan seru antara kedua kandidat ini. Nah, memang membaca sesuai Pak ya, pesta demokrasi ya. Memang membaca pemilih rasional. Pemilih rasional itu kan mempertimbangkan banyak hal. Lalu dia kan cenderung swing, bisa terpengaruh oleh pertimbangan tambahan yang sifatnya lebih rasional. Jadi dia bisa berubah kalau ada faktor yang bisa meyakinkan dia kembali. Nah, waktu 1 bulan kurang sedikit ini, harus ada memang terobosan-terobosan yang bisa menguatkan di wilayah pemilih rasional itu. Pemilih rasional Jawa Timur 28%, dan itu menurut saya signifikan kalau mau diperebutkan. Tapi sekali lagi memang peta elektoral Jawa Timur ini saya selalu mengatakan tidak ramah. Bagi para penantang. Saya lihat senyum Bayi Haki ya. Baik. Saya beralih ke Bu Hesti. Kita berbicara mengenai komunikasi politik, pengaruh strategi komunikasi politik masing-masing paslon. Tanggapan Anda secara pribadi dan juga saya minta pendapat Anda secara personal. Silakan Bu. Ya, memang kalau kita lihat sekali lagi tadi bahwa dari aspek komunikasi politik, ya dua tokoh ini yang kita bisa lihat ya, Bu Risma dengan Bu Khofifah. Tapi sekali lagi ketika kita bicara soal dari bagaimana mereka berkomunikasi, kalau saya memperhatikan Bu Risma ini dia menyentuhnya itu adalah menyentuh kebutuhan primer dari masyarakat ya, anak, perempuan, orang tua, pendidikan karakter, gitu ya. Itu disampaikan semua oleh Bu Risma. Jadi menurut saya kita harus hati-hati di dalam tanggal 27 November itu. Mereka akan berhitung untuk bisa 2 putaran. Nah, kalau sampai 2 putaran, maka ini tadi tidak ada 2 putaran, Bu. 2 putaran hanya di DKI Jakarta saja. Ya, kalau ini bisa terjadi ya bisa kita lihat, katakan ini 1 putaran dan Bu Khofifah itu sebagai petahana, kemudian dengan Bu Risma menurut saya itu tadi komunikasi politik yang sekarang kita lihat dari Bu Risma itu dia sangat paham tentang kebutuhan dari masyarakat. Sementara Bu Khofifah itu selalu menyampaikan data terkait dengan apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini. Nah, kami melihatnya komunikasi politik ini akan sangat berpengaruh dan kita harus tahu pemilih ini adalah banyaknya adalah perempuan. Nanti kita lihat partisipasi politik itu ini adalah bagaimana mereka bisa mempengaruhi perempuan, swing voters gitu ya. Nah, swing voters dan kita bisa melihat, saya melihatnya ini kecenderungan banyak yang golput gitu ya. Karena baru saja kita melakukan pemilihan presiden itu masih belum belum move on ya dengan apa yang sudah terjadi kemarin. Kemudian satu ini adalah didukung oleh Kim Plus. Nah, ini yang juga mempengaruhi komunikasi politik. Jadi, Bu Hesti masih ketinggalan satu. Mbak Lulu tadi belum disinggung, Mbak Lulu terkait mengenai strategi politiknya. Ya, kalau Mbak Lulu dia karena dia menyentuhnya kan ekonomi masyarakat dan sekali lagi dia bukan orang yang sudah dikenal di Jawa Timur. Tadi disampaikan bahwa Jawa Timur ini tidak mudah menaklukkan Jawa Timur. Kita lihat ke pemilihan gubernur yang lalu. Dihadirkan dia tokoh putri dari katakan Cucu Bung Karno yang dalam skop nasional dipikir itu akan bisa mempengaruhi tapi ternyata tidak bisa. Nah, sekarang hadir seorang figur namanya Lulu, mungkin mesin partai oke, tapi dia tidak pernah menyentuh akar rumput ya di Jawa Timur. Nah, apakah itu yang kemudian saya kira akan susah ya Mbak Lulu itu menyalip 2 kandidat yang lain ini. Jadi yang kita lihat sekarang terus itu ya, itu adalah
Bu Khofifah dan Bu Risma. Pernah saya berjumpa dengan salah satu juru kampanye dari pihak Mbak Lulu, sangat optimis sekali terkait mengenai hal tersebut begitu. Masih ada potensi untuk bisa menyerap dan sebagainya. Kembali lagi kepada elektabilitas dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi mengenai hal tersebut. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Anda jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Lalu saya menyambung ke Pak Bayhaqi terkait mengenai daerah-daerah, Pak. Kita bahas mengenai daerah-daerah mana yang bisa jadi basis suara bagi Risma dan juga Lulu dalam hal ini. Bagaimana tanggapan Anda pribadi? Begini, memang ada daerah-daerah Matraman ini yang menjadi basis dari Bu Risma. Kemudian ada daerah-daerah tertentu yang seharusnya basis PKB, seperti Tapal Kuda, kemudian ini daerah-daerah basisnya PKB seharusnya diraup oleh Bu Lulu. Ini bagaimana caranya supaya Bu Risma ini mengoptimalkan Gus Han sebagai wakil untuk menggerus suara hijau. Kalau ingin bersaing, ingin mengejar ketertinggalan dari Ibu Khofifah dan Mas Tapi Emil. kira-kira berapa poin Pak nanti yang bisa dioptimalkan dari memanfaatkan kekuatan dari Gus Han sendiri? Ya, ini masalahnya terkait dengan waktu yang saat ini masa kampanye tinggal sampai terakhir di 23. Ya. Artinya sangat mepet sekali. Yang survei kami terakhir, maka peran dari wakil yang unsur hijaunya ini masih lebih dominan ke Bu Khofifah Emil. Artinya ini kayaknya masih, ya saya tidak mengatakan tidak mungkin ya, mungkin saja bisa terjadi, mungkin saja bisa, tetapi kayaknya ada kata tapinya ini, tapi ya agak sulit gitu loh, karena waktunya yang kurang 3 minggu, kurang lebih 3 minggu ini yang harus mengakhiri masa kampanye, sedangkan ketertinggalan saat ini dari semua lembaga survei ini agak terlalu jauh gitu. Nah, sekarang ini bagaimana caranya mengoptimalkan pemilih-pemilih hijau ini, terutama dari wakil, dari Gus Han, ini bisa menggerus pemilih hijau dari unsur-unsur NU, kemudian dari pemilih-pemilih PKB, ini bisa digerus. Nah, kelemahan dari pemilih hijau ini adalah, pemilih PKB ini karena memunculkan, yaitu tadi, memunculkan tokoh yang kurang dikenal oleh masyarakat Jawa Timur, sehingga ini diperebutkan oleh kedua tokoh, baik itu Bu Risma maupun Bu Khofifah. Dan saat ini lebih banyak pemilih PKB ini lebih cenderung ke Bu Khofifah dan Mas Emil. Nah, ini bagaimana caranya supaya ini bisa digerus oleh Bu Risma dan Gus Han. Artinya mungkin Gus Han punya trik untuk mendatangi pesantren-pesantren atau apa. Ini mungkin Gus Han punya trik yang seperti itu. Menurut Anda pribadi antara ketiga paslon dengan wakilnya, lebih tepatnya saya koreksi garis bawah ya, wakilnya saja begitu, mana memiliki potensi paling tinggi suaranya di Jawa Timur sendiri? Menurut pendapat Anda pribadi? Ya tetap Mas Emil. Ya, yang paling tinggi tetap Mas Emil. Artinya saya yang katakan tadi bahwasannya yang mendongkrak sebagai wakil, ya mendongkrak secara elektoral, maka dari ketiga paslon ini adalah Emil. Baik itu dari segi pemilih pemula, kemudian milenial, ini sudah memenuhi kriteria dari... Karena ketiga-tiganya wakilnya ini kan milenial semua nih Pak ya, menembak area milenial begitu dan ya, tetapi lebih keterkenalan dari Mas Emil. Baik, gitu. baik. Jadi Anda sangat optimis sekali begitu ya. Kekuatan ini masih kuat sekali untuk masih kuat. Karena beberapa kali melakukan survei, seharusnya 1 bulan ini ada kecenderungan, kalau ada kecenderungan menurun, maka potensi untuk disalib ini memungkinkan. Lah ini cenderungnya naik masalahnya gitu. Baik, saya beralih kembali ke Pak Surokim terkait mengenai bahasan selanjutan Pak. Ini terkait mengenai
Mbak Lulu dan juga Bu Risma diusung oleh dua partai dengan suara tertinggi di Jatim, ya ini PKB dan juga PDIP. Bagaimana tanggapan Anda secara pribadi? Ya, memang tidak linear ya dukungan perolehan pemilu legislatif dengan pemilu kada. Ya, karena pemilu kada itu pilihannya terbatas. Orang bisa mengenali secara langsung para kandidat. Beda sama pemilu legislatif, itu orang banyak yang ngawur pemilunya. Bingung nyari-nyari tidak ketemu gambarnya. Tapi ini gambar sekarang ini gambarnya cuma 6 orang. Orang pasti mengingat. Ini Bu Risma, ini Bu Kofifa, ini Mbak Lulu, itu pasti ingat dia. Beda kalau yang legislatif yang jumlahnya ratusan. Nah, karena berbeda itu, maka faktor utama di dalam pemilu pilkada, itu faktor utamanya tetap kepala daerah. Bahkan di Jawa Timur itu 76% itu hampir orang mempertimbangkan kepala daerah itu ya karena sosok kepala daerahnya. Sehingga posisi Mas Emil, posisi Gosan, posisi Mas Lukman itu komplement saja. Jadi tidak terlalu bahwa dia menjadi pelengkap ya, tapi kalau dibilang sangat signifikan tidak, karena posisinya 76%. Dan kita jangan terlalu kaget terkait dengan debat publik ya. Debat publik itu segmentasinya pemilih rasional. Baik. Pemilih rasional Jawa Timur 28%. Pengaruh debat publik bisa dicek ya di hasil survei. Pak Bayaki mungkin bisa tahu berapa persen sih pengaruh debat publik itu terhadap pemilih kita yang berpengaruh terhadap pemilih rasional perkotaan ya. Tapi di pedesaan tidak tahu, tidak ngerti. Nah itu makanya kan orang selalu bilang beda pemilu Jawa Timur dengan pemilu Surabaya beda. Konteksnya pun berbeda dan karena konteks yang berbeda dengan heterogenitas yang tinggi ini maka dibutuhkan malaikat untuk bisa jadi pemilih Jawa Timur. Gimana enggak malaikat? Harus kuat di perkotaan, harus kuat di pedesaan, harus kuat di pedalaman, harus kuat di kepulauan, harus kuat di metropolis. Jadi kalau tidak malaikat enggak bisa. Makanya ya, saya katakan, ojo kendel-kendel, ojo wani-wani kalau di Jawa Timur. Walaupun ini bukan bukan satir ya, tapi ya begitulah peta Jawa Timur yang memang terjal bagi para penantang. Dan kesempatan untuk bisa merebut swing voter tadi itu saya setuju. Masih ada waktu orang untuk berubah pilihan, itu masih ada waktu. Prediksi saya dengan melihat tracking data selama ini, golput kita ya kisarannya di 11-16% Jawa Timur itu. Makanya kalau dihitung matematika sebenarnya mudah kok. Kurangi saja 85% dari 28 juta itu. Lalu kemudian kurangi, ambillah 16% untuk golput. Lalu kemudian ambillah 28. Itu akan ketemu. Sebenarnya pemilih-pemilih yang potensial yang masih bisa diperebutkan itu yang mana gitu. Saya masih ingin mengejar lagi dengan pertanyaan lanjutan kepada Pak Surokim, tapi kan dibatasi oleh waktu. Kita harus break dulu sejenak, nanti saya akan beralih ke BSD terkait dengan pertanyaan lanjutan. Pemirsa ada jam beralih kemana-mana, kami akan segera kembali, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Saksikan news event Sumeneb Pentahelix dalam agenda penobatan Adipati Arya Wiraraja. Kamis 31 Oktober 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, sama masih ada waktu saya berbincang dengan Bu Esti kembali terkait mengenai kandidat kita, begitu Bu ya, paslon kita secara personal. Nah, sebagai penantang petahana apa yang bisa diunggulkan dari Risma dan juga Lulu untuk bisa mengejar petahana, Bu? Tanggapan Anda secara pribadi? Ya, karena beliau berdua ini kan pakarnya ya, Pak Surokim pakar politik, kemudian
Pak Bayhaqi melakukan survei. Kalau saya tetap memberikan harapan kepada semua, gitu ya. Apakah itu petahana, Bu Risma maupun Bu Lulu. Artinya mereka kontestasi, mereka bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menarik swing voters, kemudian suara-suara yang tadi disampaikan perkotaan, rural itu harus dijangkau. Apa yang bisa mereka lakukan? Tentu sekali lagi komunikasi politik. Yang harus mereka perkuat, tim suksesnya mereka harus sebarkan semasif mungkin dan seluruh wilayah itu harus dijangkau. Kalau kita lihat misalkan Bu Risma, memang kalau saya sih kalau ini pemilihnya itu kebanyakan adalah perempuan, maka komunikasi politik harus menyentuh isu-isu yang menyentuh perempuan dan anak. Kemudian jangan lupa ketika dari 3 tokoh wakilnya itu memang orang mengenal Mas Emil, dia milenial gitu ya, dan itu akan mempengaruhi suara perempuan juga terhadap wakilnya. Kemudian kalau kita lihat potensi Bu Risma, Gus Hans ini dulu adalah tim suksesnya Bu Khofifah, iya kan? Gus Hans tahu bagaimana komunikasi politik Bu Khofifah ketika di pemilu yang pilkada yang lalu, sehingga kelemahan-kelemahan Bu Khofifah itu mungkin diketahui oleh Gus Hans. Nah, komunikasi politik itulah yang bisa ditangkap oleh Bu Risma dan Gus Hans untuk bisa mempengaruhi para pemilih. Nah, kalau Mbak Lulu saya kira dia harus mengandalkan memang suara mesin partai. Kalau tadi disampaikan Gus Bayhaqi bahwa mesin partai tidak sangat signifikan dan tidak paralel. Tapi ini dia harus berusaha semaksimal mungkin, dia tidak dikenal dan mesin partai itu harus betul-betul dihidupkan semaksimal mungkin. Nah, kita lihat dari Bu Khofifah, selain beliau itu adalah sudah petahana, jangan lupa beliau ini adalah ketua dari organisasi yang begitu besar di Jawa Timur. Muslimat NU itu mempengaruhi pemilihan di nanti pemilihan gubernur ini. Nah, Mbak Lulu yang punya basis sama, bisa nggak dia mengambil suara-suara menyamai begitu ya? Menyamai ya, dia mengambil suara mungkin komunikasi politik yang kalau tadi Satir tidak kita lihat agak berani lah, agak berani secara masif. Kalau ini karena perempuan sehingga hati nurani yang dikedepankan, tidak berani bersinggungan secara keras gitu ya. Bagaimana seorang Khofifah itu kalau pria beda cerita nanti Bu ya. Kalau yang pria ini kan berani bersinggungan. Baik. Nah, kalau kita bicara politik kan tidak bisa seperti itu. Komunikasi politik kita harus dilakukan. Sisi maskulin itu harus ditunjukkan, ya. Bagaimana berani bersinggungan, menangkis tentang komunikasi politik yang itu menjadi kelemahannya petahana. Nah, kalau Lulu bisa bermain seperti itu, dia bisa mengambil basis suara muslimat, fatayat ya. Saya kira ini adalah setidak-tidaknya suaranya tidak terlalu ambles lah, tidak terlalu jomplang gitu ya. Tapi kalau menyamai mungkin ya dalam waktu yang tinggal 3 minggu, ya saya kira usaha semaksimal mungkin harus dilakukan. Saya tetap dalam posisi pendidikan politik, memberikan pengharapan kepada semuanya untuk bisa mengambil suara sebanyak-banyaknya. Saya suka dari Bu Esti ya, eufemismenya bagus begitu ya, mencoba menata kata-kata tidak menyinggung pihak paslon yang lainnya. Tapi dengan pertanyaan yang sama Pak Bayhaqi, pertanyaan saya sama seperti Bu Esti. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Bagaimanakah penantang petahana ini, apa yang bisa diunggulkan dari Bu Risma dan juga Mbak Lulu bisa mengejar petahana? Kalau saya melihat begini, kalau Bu Lulu ini sangat masif gerakannya, maka petahana akan berkurang. Sehingga ada kenaikan, itu kalau petahana ini berkurang, maka yang berpotensi untuk menyamai adalah Bu Risma. Gitu loh. Karena kalau pemilihnya antara Bu Lulu dengan petahana ini hampir sama, artinya merebutkan suara hijau. Gitu. Nah, kalau suara hijau ini ada yang bergerak ke Bu Lulu, maka yang sedikit diuntungkan adalah posisi Bu Risma Gus Hans. Itu. Betul. Tetapi kembali lagi ya, ini waktu yang sangat pendek sekali. Apakah bisa tim yang saat ini tinggal 3 minggu kurang ini berbuat
di 38 kabupaten kota yang sangat tertinggal jauh ini bisa menggerus suaranya hijau, bisa menarik kembali suara PKB supaya memilih Bu Lulu. Ini menjadi pertanyaan. Dan beberapa kali kami melakukan survei ini, ya itu tadi, memang pemilih legislatif dengan pemilu kada ini tidak selinier. Ya. Tetapi ya pemilih hijau ini saat ini kalau kalau Bu Lulu ini secara popularitasnya itu tinggi, ya artinya kemarin PKB memunculkan seorang tokoh di Jawa Timur yang sudah mempunyai popularitas tinggi, mungkin beda hasilnya, gitu loh. Lah ini permasalahannya, kembali lagi PKB memunculkan yang orang yang secara popularitas di Jawa Timur masih sangat rendah. Baik. Kalau melihat ini Pak, dalam arti kata ini PKB ini kan cukup confident sekali begitu memunculkan nama Mbak Lulu dan juga Mas Lukman dalam hal ini begitu. Apakah ada potensi ini hanya sekedar untuk pengenalan di awal begitu? Ada potensi ke depannya begitu bisa akan muncul kembali begitu? Ya bisa saja seperti itu. Artinya PKB ini mungkin hanya supaya dia sebagai partai pemenang di Jawa Timur masa tidak mau ngusung calon sendiri. Nah, mungkin untuk menjaga pemilih PKB, pemilih loyalisnya PKB supaya ikut memilih Mbak Lulu. Karena sebenarnya mungkin peta kekuatan sudah dibaca oleh PKB di awal mungkin atau bagaimana? Bisa saja. Memunculkan dengan hal serupa dalam hal ini. Tanggapan kembali Pak Surahman terkait dengan hari ini. Pak Surokim, mohon maaf, Pak Surokim. Ya, kita akan membuktikan juga beberapa tesis dalam konteks pilkada langsung ini. Kebetulan kan pilkada ini ada pilkada provinsi, ada pilkada kabupaten kota. Baik. Apakah ada linearitas antara dukungan pemilih partai-partai yang mengusung di kabupaten kota dengan yang mengusung di provinsi? Karena ada yang berbeda, tidak sama, tidak selalu Kim Plus langsung otomatis mendukung sama antara yang di kabupaten kota sama yang di provinsi. Beberapa ada yang berbeda. Nah, itu akan kita lihat pada pemilu kali ini. Kira-kira seperti apa petanya nanti itu. Tapi memang saya setuju, saya percaya bahwa dukungan partai tetap penting karena setiap partai punya pemilih loyal. Ya tentu bagi kandidat-kandidat yang didukung oleh banyak partai, ya itu akan menjadi surplus. Tetapi sekali lagi masih ada swing voters yang juga cukup signifikan bisa diperebutkan. Ya saya pikir waktu 29 hari ini harus dimanfaatkan. Istilahnya tadi Bu Esti, jangan menyerah dulu. Ya silakan berusaha karena kan pemilu karena pemilu itu kan dinamis ya. Siapa kadang saya juga ikut deg-degan loh Bu. Pemandu acara seperti ikut deg-degan juga begitu ya. Karena dinamis. Rekor ya, baik. Bahwa jangankan kok H-7 ya. H-1 saja seseorang pemilih yang swing voter itu masih bisa berubah. Baik. Cuman ya harapan saya memang akan ada penurunan untuk golput itu ya kalau bisa di bawah 15%. Baik. Terakhir Pak Bayhaqi mungkin ada pesan untuk pemirsa Jawa Post TV singkat saja Pak. Ya kalau menurut kami semua paslon ini harus bekerja, jangan baik itu petahana jangan terlalu percaya diri, termasuk Bu Lulu jangan minder pesimis ya, harus bekerja sebelum pemilu berakhir. Ketok palu akhir Pak ya? Ketok palu akhir. Baik. Saya rasa seperti itu. Baik. Bu Esti silakan. Kalau saya karena ini kontestasi pasti ada yang kalah ada yang menang. Tapi sebelum hasil itu diputuskan semuanya harus berusaha semaksimal mungkin. Setidak-tidaknya yang kita banggakan adalah calon gubernur ini semuanya adalah Sri Kandi. Ini menunjukkan bahwa politik itu sudah tidak hanya domain laki-laki, tapi politik ini sudah menjadi domain semua. Perempuan pun juga berhak untuk menjadi pemimpin dan menjadi subjek dalam pembangunan. Jadi siapapun yang menang, saya kira mereka harus mempunyai komitmen untuk bisa membangun Jawa Timur lebih baik. Luar biasa. Terakhir Pak Rohim, singkat saja, waktunya terbatas. Ya, mari kita song-song pemilu ini dengan pesta. Pesta itu jangan sampai melupakan persahabatan sama peace ya, perdamaian. Jadi sekeras-kerasnya kontestasi, semua harus dalam kerangka elegan berdemokrasi. Tidak boleh saling bermusuhan.
Baik. Permusuhan itu gagasan dalam ide, dalam program saja, tapi selebihnya persahabatan harus berjalan supaya Jawa Timur adem ayem dan pemilunya menjadi damai. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Surohim, Bu Hesi dan juga Pak Bayaki. Senang bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu dengan kesempatan sukses untuk Anda bertiga. Baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.